Mas Rifki, jadi kalau Anda lihat ini Mas Rifki, apakah memang MK-MK ini tidak tegas dalam mengambil keputusan? Karena ini kan pelanggaran kode etik berat begitu ya. Tidak tegas karena Anwar Usman masih menjabat sebagai hakim konstitusi begitu, Mas Rifki. Putusan Mahkamah Konstitusi ini satu tentu telah memberikan kepastian ya terhadap berbagai macam dugaan, persepsi yang selama ini muncul di publik sebelum adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kemudian putusannya dibacakan kemarin. Kendati demikian memang putusan MK-MK ini menurut pandangan saya itu bukan hanya menjadi tanda tanya publik khususnya terkait dengan sanksi yang diberikan kepada Pak Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada satu pihak, tapi pada pihak yang lain tetap dipertahankan sebagai salah seorang hakim konstitusi. Bagi saya posisi seperti ini juga membuat repot Pak Anwar Usman dalam posisinya sebagai hakim konstitusi. Karena yang bersangkutan tentu dalam kacamata etis sudah tidak terlalu nyaman untuk bekerja di satu lembaga peradilan tertinggi untuk menegakkan konstitusi itu sendiri. Dan karena itu saya kira secara pribadi saya menghimbau kepada Pak Anwar akan lebih baik, lebih elok untuk kemudian secara sadar, secara pribadi mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Karena bukan hanya posisinya yang kemudian akan repot, tetapi saya kira seluruh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kendati secara limitatif posisi Pak Anwar Usman sudah dibatasi berdasarkan putusan MK-MK ini, terutama terkait dengan perselisihan hasil pemilu, perselisihan hasil pilkada dan seterusnya, itu nanti akan tetap dapat menyeret posisi-posisi MK pada posisi yang kurang strategis, pada posisi-posisi yang bisa saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik ke depan. Oke, walaupun memang Anwar Usman sudah tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK ya sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir, artinya 3 tahun lagi begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.